lumayan dan cukup eh, penting bagi kita untuk memahami bagaimana SPT tahunan yang PPh pasal 21 itu dengan diterapkannya aturan tentang tarif efektif rata-rata Bapak Ibu semuanya. Ya, saya berharap mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti webinar ini sampai dengan selesai. Bahkan bisa secara aktif dan interaktif ya, memberikan responnya baik melalui pertanyaan ataupun melalui memberikan tanggapan gitu ya atas apa yang nanti disampaikan oleh narasumber. Dalam hal ini nanti narasumbernya kalau nggak salah dari tim teks spesialis pajakin Mas Rizal. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bagi yang nanti masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui chat selama proses webinar. Nanti ketika waktunya cukup, kita akan berikan respon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Tapi jikalau nanti memang masih ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut dari Bapak Ibu juga bisa menggunakan eh, aplikasi pajak ini untuk Bapak Ibu dimanfaatkan lah chatting ataupun kalau mau melalui eh, tanya langsung melalui video call di aplikasi juga bisa ya. Saya kira itu eh, terkait dengan kegiatan webinar pada pagi hari ini. Semoga webinar kita pada pagi hari nanti berjalan dengan baik eh, dan Bapak Ibu semuanya juga bisa memberikan responnya, bisa memberikan timbal balik atas kegiatan pada pagi hari ini sehingga memang benar-benar nanti bisa bermanfaat begitu Bapak Ibu ya. Jangan ketika selesai eh, kegiatan webinar, Bapak Ibu juga masih belum paham gitu, hanya mengharapkan eh, sertifikatnya misalnya seperti itu atau mengharapkan hal-hal lain. Tapi yang paling penting adalah nanti dengan setelah selesainya kegiatan webinar ini, kami berharap transfer of knowledge ini terutama terkait dengan SPT tahunan PPh pasal 21 eh, terkait dengan TER ini bisa Bapak Ibu benar-benar aplikasikan lah sehingga bisa bermanfaat ilmunya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan atau di dalam menyelesaikan PPh pasal 21 seperti itu. Nah, sebelum kita ke materi, izinkan saya sebagai opening speech di sini ingin menyampaikan juga terkait dengan pajakin. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang sering mengikuti kegiatan webinar ini sudah sering disampaikan, tetapi bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, baru ikut webinar, biar lebih bisa memahami apa itu pajakin sendiri gitu, secara komprehensif. Ya. Next, Mas. Jadi di pajakin ini kami memiliki visi sebagai suatu konsultan pajak ya, konsultan pajak yang eh, secara online maupun offline. Visi kami adalah kita menjadi mitra terpercaya wajib pajak. Jadi Bapak Ibu semuanya sebagai wajib pajak, eh, baik wajib pajak badan atau orang pribadi, kita berharap kita menjadi mitra di dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan untuk mendapatkan hak di bidang perpajakan. Karena seperti kita ketahui bahwa eh, ini ya sangat penting sekali kita sebagai wajib pajak memahami itu karena di dalam negara kita pajak ini memegang peranan yang sangat efektif ya. Selain menjadi mitra terpercaya bagi wajib pajak di dalam memperoleh haknya dalam menjalankan kewajibannya, kami juga memiliki visi untuk menjadi mitra terpercaya pemerintah di dalam uh, melaksanakan semua ketentuan tentang perpajakan ya. Dalam hal ini tujuannya pasti dalam menghimpun penerimaan negara, kemudian administrasi perpajakan yang efektif, efisien, berintegritas dan berkeadilan. Begitu. Kemudian selanjutnya, nah terkait dengan kegiatan kami sebagai konsultan pajak,
eh, beberapa layanan yang kami berikan. Ada layanan yang bersifat atau bisa Bapak Ibu semuanya manfaatkan secara online dan juga nanti secara offline ya. Untuk secara online sendiri, kita sudah ada aplikasi ya, platform online terbesar eh, dengan user juga sudah mencapai 1,4 juta dan beberapa fitur atau menu yang senantiasa kami lakukan pengembangan begitu Bapak Ibu semua. Nah, untuk saat ini yang existing ada menu konsultasi, ada menu cek status NPWP, ada menu buku kas, ada menu akuntansi, kemudian ada menu e-billing dan menu e-matre. Selanjutnya, nah di Pajakin juga ada update informasi terkait dengan peraturan-peraturan terbaru misalnya. Seperti misal terkait dengan peraturan yang terakhir terkait dengan MK mengenai natura, kemudian berita-berita terbaru juga mengenai perpajakan, misalnya ada potensi mau ada kenaikan PPN, gitu ya. Itu juga Bapak Ibu semua bisa dapatkan di aplikasi Pajakin informasi-informasi tersebut. Selanjutnya, nah untuk menu konsultasi teman-teman Pajakin semuanya, ini teman-teman juga bisa manfaatkan video call di dalam aplikasi Pajakin. Ya, nanti tinggal dipilih menunya menu konsultasi, kemudian pilih kategorinya saja. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih eh, dilengkapi formnya, kemudian tinggal chat tanya jawab melalui online aplikasi Pajakin. Itu termasuk semua, nggak harus ini ya, tidak harus Bapak Ibu mungkin mau bertanya tentang apapun tentang pajak, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan di sini di menu aplikasi Pajakin di fitur konsultasi ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada menu cek status NPWP teman-teman Pajakin. Status NPWP ini terkait dengan apakah nanti NPWP kita itu masih aktif atau sudah dalam status NP begitu. Karena dalam aplikasi pajak, sorry, dalam administrasi perpajakan itu teman-teman CKNers, kadang-kadang ketika kita sudah lama begitu, tidak pernah lapor pajak, tidak pernah bayar pajak gitu, secara uh, official oleh kantor pajak itu nanti akan dilakukan yang namanya non efektif begitu ya secara jabatan. Jadi tidak non efektif itu sebenarnya sebuah status bagi NPWP yang kadang-kadang wajib pajak ini juga bisa meminta Bapak. Misalnya memang perusahaannya sudah nggak jalan tapi tidak mau ditutup karena mungkin nanti akan ada kegiatan lagi ya daripada harus uh, lapor pajak harus administrasinya dilengkapi tiap bulan makanya bisa mengajukan non efektif begitu. Nah, non efektif juga bisa secara jabatan oleh kantor pajak, secara official. Dalam maksud ketika kita nggak pernah lapor, nggak pernah bayar, saja itu langsung di non efektifkan. Sehingga ketika kita mau perlu dengan NPWP itu, status WP-nya non efektif. Nah, itu kan kita dari situ kita bisa ngecek dulu nih Bapak Ibu di aplikasi pajak ini. Cek dulu nih NPWP saya aktif atau non efektif. Termasuk NPWP perusahaan-perusahaan teman-teman semuanya. Next. Nah, untuk menu catat kas di sini ada teman-teman semuanya, teman-teman peserta Kenus bisa menggunakan menu ini untuk membuat ini ya pencatatan atas transaksi, misalnya transaksi kegiatan usaha teman-teman semuanya, tinggal dicatat tuh. Nanti tinggal setelah dicatat, teman-teman bisa langsung buat ID billingnya, bisa juga kemudian secara langsung juga dilakukan pembayarannya. Next, Mbak. Kemudian untuk menu akuntansi ini nanti menyediakan bagi teman-teman pedagang semuanya, bagi user-user pajakin, silakan dimanfaatkan. Dari sini nanti outputnya adalah adanya laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan ya, atau sering kita dengar dengan nama neraca. Dua laporan itu adalah laporan minimal yang biasanya dipersyaratkan untuk kita lapor SPT tahunan biasanya Bapak Ibu ya. Sehingga teman-teman juga bisa menggunakan Pajakin ini, aplikasi Pajakin ini untuk membuat
itu. Mungkin, daripada saya pusing nih bikin secara manual, udah dimasukin aja, ikuti apa alur, ikutin eh, langkah-langkah yang ada di menu itu, kemudian nanti outputnya Bapak Ibu tinggal bisa di download dan di print kalau memang perlu di print. Selanjutnya, kemudian menu e-billing, Bapak Ibu semuanya, teman-teman pajak energi. Menu e-billing ini memberikan kemudahan bagi teman-teman pajak KNRS, bagi user kami di Pajakin untuk membuat billing. Ya, karena lebih simple, lebih ini dari uh, pada teman-teman harus misal harus masuk dulu ke ini ya, harus tahu aku lupa Evin-nya, aku lupa Evin, nggak bisa masuk ke DJP, teman-teman sudah pakai billing Pajakin. Karena di sini kita juga bisa membayar menggunakan membuat e-billing dengan NPWP pihak lain. Sekarang kita yang membuatkan. Harus ya yang punya akun di sini. Itu ya. Kalau langkah-langkahnya sama seperti pembuatan billing di manapun ya, teman-teman harus mengisi tuh pajaknya apa, untuk masa berapa, begitu ya. Nilai pembayarannya berapa. Selanjutnya, nah, menu kami yang berikutnya adalah iMatre, Bapak, teman-teman pajak semuanya, teman-teman eh, pengguna pajakin, aplikasi pajakin bisa eh, mendapatkan imaterai dari aplikasi pajakin, teman-teman. Sehingga mungkin akan bisa mempermudah teman-teman di dalam membuat dokumen-dokumen yang memang memerlukan pembubuhan imaterai, gitu ya. Apalagi dalam proses pendaftaran CPNS misalnya, atau juga pendaftaran PPK, ataupun mungkin kegiatan-kegiatan dan transaksi lainnya yang memang membutuhkan imaterai. Teman-teman bisa langsung ini kunjungi Pajakin untuk mendapatkan imaterai. Lanjut. Langkah-langkahnya teman-teman tinggal pilih menu imaterai, kemudian teman-teman di situ bisa memilih mau satu, dua, atau tiga. Kemudian teman-teman unggah dokumen, selanjutnya aturlah posisinya imaterainya di mana, dan kemudian pembubuhan dan eh, download sudah bisa dilakukan. Lanjut. Nah, ini Bapak, Ibu, teman-teman pajak semuanya, layanan-layanan online yang ada di menu pajakin. Nah, ini yang akan segera layanan online kita luncurkan, kita aktifkan untuk bisa dipakai dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pajak semuanya, baik untuk orang pribadi maupun untuk badan. Itu ada e-filing, kemudian ada e-bupot. Ya, lapor bisa melalui, kemudian ada e-registration juga. E-registration ini maksudnya adalah pembuatan pendaftaran NPWP gitu ya. Dan ini sedang kita kembangkan, kemudian nanti juga bisa segera digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk memudahkan aktivitas pajak enak semuanya. Selanjutnya, itu tadi teman-teman pajak enak, layanan-layanan online yang ada di pajakin. Kemudian untuk layanan offline kami seperti konsultan pajak pada umumnya, kami ada beberapa layanan offline yang bisa kami berikan. Layanan offline ini nanti Bapak Ibu semuanya bisa menghubungi tim medsosnya Pajakin, ataupun bisa langsung ke marketingnya Pajakin untuk menanyakan mungkin lebih detail terkait dengan layanannya apa saja sih yang bisa Pajakin berikan, begitu ya. Nah, yang bisa kami berikan mungkin bisa kami sampaikan teman-teman Pajakin secara uh, simplifikasinya adalah layanan terkait dengan tax advisory, kemudian ada layanan tax compliance, ada layanan transfer pricing dokumen dan uh, in-house training, kemudian ada tax review dan tax clearance, ada tax dispute, kemudian ada menu accounting juga.
Nah, untuk tax advisory ini teman-teman kita bicara terkait dengan misal perencanaan pajak dan konsultasi ini ya masalah perpajakan yang bisa kita berikan. Kalau compliance ya kami bisa biasanya bisa melakukan atau memberikan layanan terkait dengan laporan, terkait dengan pengadministrasian pajak dari teman-teman semuanya. Biasanya kalau memang di pihak teman-teman pajak planner sudah ada yang menghandle bagian teks, kami juga menyediakan layanan tax review ya. Sebelum mungkin laporan itu disubmit sebagai laporan di JP online misalnya. Kita bisa melakukan review dulu apakah sudah tepat, apakah sudah benar karena kadang-kadang memang review itu bisa penting dilakukan untuk memastikan apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tax dispute, teman-teman biasanya kan kita kalau sudah ini ya, yang teman-teman yang sering dapat P2DK begitu ya dari kantor pajak, bahkan sampai proses audit atau tax audit ya, pemeriksaan pajak, kita bisa memberikan asistensi pendampingan untuk teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan perpajakannya. Termasuk transfer pricing dokumen ini yaitu pembuatan dokumen TPDoc. TPDoc ini memang diperlukan ketika ada transaksi di dalam perusahaan grup ya, baik itu perusahaan grupnya semuanya ada di Indonesia maupun perusahaannya ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, ya, itu penting untuk kita diwajibkan menyusun TPDoc karena ini untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan, transaksi yang dilakukan, transaksi apapun itu sudah memenuhi asas kelaziman dan kewajaran dalam usaha gitu ya. Next. Alhamdulillah atas dukungan teman-teman semuanya kita telah uh, dan kepercayaan teman-teman semuanya pada Ganas, Register Pajakin, aplikasi ini semakin tumbuh dan berkembang dan mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik bagi para wajib pajak, bagi para pajak KNers dalam mengelola perpajakannya karena ke depan kami meyakini bahwa semakin berkembang teknologi, tantangan di bidang perpajakan pun juga semakin banyak, juga semakin kompleks. Ya, kami berharap dengan adanya pajakin ini, kami bisa hadir uh, secara 24 jam menyapa teman-teman dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Terima kasih teman-teman pajakener semuanya. Mohon maaf apabila ada kelebihan waktunya ataupun kekurangannya kami dalam menyampaikan. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kita semua kegiatan webinar pada pagi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pajakener Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Gofur atas opening speech-nya ya. Alhamdulillah nih berkat pajakan semua yang terus mendukung pajakin, sehingga pajakin ini bisa tumbuh dan berkembang sampai detik ini dan sampai sekarang sebesar ini. Oke, kita lanjut saja. Yang akan kita bahas pada webinar pada pagi hari ini adalah tentang memahami perhitungan PPh 21 tahunan setelah penerapan TER yang akan disampaikan oleh Mas Rizal Primana selaku tax specialist dari Pajakin. Namun, sebelum saya serahkan kepada Mas Rizal, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang telah bergabung pada pagi hari ini untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang ada di kolom chat Zoom agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat gratis pada webinar hari ini. Untuk link absensi akan kami tutup pada pukul 11.10 ya Bapak Ibu. Jadi kami harapkan untuk Bapak dan Ibu untuk segera mengisi linknya dan untuk link evaluasi akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab. Serta akan langsung ditutup saat webinar selesai. Jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu untuk tidak keluar tidak keluar masuk Zoom karena khawatir akan tergeser dengan peserta lainnya. Serta dimohon jangan lupa untuk bergabung pada grup WhatsApp webinar yang nanti akan dikirimkan oleh tim Pajakin melalui kolom chat Zoom. Oke.
Kemudian jangan lupa bagi peserta yang sudah memiliki pertanyaan, silakan mengisi link tanya jawab yang sudah dikirim di kolom chat Zoom karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh tech spesialis kami yaitu Mas Rizal. Nah, nanti kami juga akan mengadakan sesi kuis nih sebanyak 3 kali setelah selesai pemaparan materi. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu dimohon untuk menyimak dengan baik nih, apakah apa saja yang akan disampaikan oleh Mas Rizal agar berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari Pajakim. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke acara inti hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Mas Rizal. Namun sebelum kita mulai, kita sapa dulu yuk Mas Rizalnya. Halo, Assalamualaikum Mas Rizal. Udah Ya, ready Mas? Waalaikumsalam. Ya, Mbak, Alhamdulillah sudah ready. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Teman-teman semua gimana? Alhamdulillah baik ya Mas ya. Oke, gimana nih Mas Rizal? Kira-kira dari materi, kemudian juga nanti semua pemaparan yang akan dipaparkan kepada pajak liners nih, gimana kira-kira apakah sudah siap nih untuk memberikan insight-insightnya pada pajak liners? Baik, Mbak Weni. Alhamdulillah untuk saya sendiri udah siap dan memang topik untuk kali ini mungkin teman-teman juga sedang dalam proses untuk perhitungan PPh satu rampung ya tahunan. Jadi kami memang mengambil tema yang lebih relevan dan cocok di waktu yang tepat seperti itu. Jadi insya Allah ini bisa jadi insight yang baik untuk pajak liners dan teman-teman semua. Seperti itu, Mbak. Oke, keren banget nih untuk Mas Rizal sendiri. Wah, makin gak sabar aja nih kan pajak liners untuk dengerin materi yang disampaikan oleh Mas Rizal nanti. Baiklah, kalau begitu untuk Mas Rizal, waktu dan jaringan kami persilahkan. Baik, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Mbak Weni. Untuk pagi menjelang siang hari ini, izin saya akan sedikit sharing terkait pemahaman perhitungan PPh satu tahunan setelah penerapan tarif efektif rata-rata, di mana eh, adanya perubahan skema perhitungan PPh satu setiap bulannya yang sebelumnya itu menggunakan tarif pasal 17 yang disetahunkan, lalu tiba-tiba di tahun 2024 memang ada perubahan perhitungan. Semoga dengan adanya webinar ini, teman-teman semua pajakiners bisa tercerahkan dan bisa mengerjakan PPh satu pasca ter ini dengan baik dan tepat seperti itu. Next slide-nya, Mas. Oke, baik. Terkait perhitungan PPh satu itu sendiri, dasar hukumnya itu ada di pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, di mana ini telah dirubah dan perubahan terakhir itu ada di Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lalu ada PP nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerja, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Nah, dengan adanya PP ini pada tahun 2023, di mana di 2024 itu sendiri ada perubahan skema perhitungan yang menjadi tarif efektif rata-rata, di mana pemotongan pajak tidak disetahunkan, tapi lebih ke seberapa besar penghasilan itu dan tarifnya itu memang ada 3 kategori, tarif A, B, dan C. Masing-masing PTKP itu akan ada masuk ke kategori-kategori itu dengan tarif ter itu tarifnya sampai 44 tarif setiap kategorinya. Jadi nanti disesuaikan dengan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi tersebut seperti itu. Lalu terkait petunjuk teknisnya ada di PMK 168 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerja, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Oke, next slide. Baik, selanjutnya ini ada tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
ini menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, ini memang ada sedikit perubahan dari tarif sebelumnya, sebelum adanya Undang-Undang HPP, di mana lapisan pertama ini ada peningkatan platform yang tadinya 50 juta, sekarang 0 sampai 60 juta itu dikenakan sebesar 5%. Lalu perubahan itu sendiri juga ada di tarif tertinggi di atas 5M itu menjadi 35 persen, di mana ini menjadi tarif tertinggi pengenaan pajak PPh pasal 21. Seperti itu. Next slide. Oke, baik. Untuk selanjutnya, ini ada tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21, ada tarif efektif bulanan, di mana ini akan terbagi menjadi 3 kategori. Untuk bulanan ada TER A, B, dan C, di mana yang masuk ke dalam kategori TER A itu ada PTKP dengan tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, terus tidak menikah dengan tanggungan satu, dan menikah tanpa tanggungan. Untuk ter B atau kategori yang kedua itu PTKP-nya adalah tidak kawin dengan 2 tanggungan, terus kawin dengan 1 tanggungan, lalu ada tidak kawin tiga tanggungan, dan kawin 2 tanggungan. Untuk ter 3 sendiri ini hanya satu PTKP-nya yaitu K3 atau kawin dengan 3 tanggungan, ya tanggungan maksimal. Setiap wajib pajak itu ada di 3. Lalu ada tarif efektif harian, di mana penghasilan bruto harian kurang dari sama dengan 450.000, itu tarif PPh bruto ter hariannya itu adalah sebesar 0%. Lalu apabila nantinya penghasilannya itu lebih dari 450.000 sampai dengan 2,5 juta, tarif hariannya akan berubah menjadi 0,5%. Seperti itu. Next. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait perhitungan PPh 21 tahunannya, izin saya merefresh sebentar terkait tarif TER yang memang sudah diterapkan di 2024, di mana ini ada TER A dengan kategori TK0, TK1, dan K0, dengan lapisan tarifnya itu sendiri sampai dengan 44 tarif, dari 0% sampai dengan 34%. Jadi ini memang dikenakan sesuai dengan penghasilan yang diterima masing-masing karyawan. Jadi sedikit lebih adil karena memang penerapan tarif ini memberikan keadilan bagi karyawan-karyawan yang memang eh, penghasilannya itu fluktuatif. Jadi ini sangat bagus, skema dan formula yang dibuat oleh DJP ini sangat bagus dan perlu diapresiasi karena menjadikan karyawan lebih untung dengan pemotongan yang lebih sesuai dengan penghasilan masing-masing karyawan. Lalu untuk selanjutnya ada TRB, next. TRB ini dari TK2, K1, dan TK3 dan K2. Ini tarifnya sampai 40 lapis dari 0% sampai dengan 34%. Next. Ini untuk nextnya ada TRC. Untuk PTKP-nya sendiri itu K3. K3 itu 72 juta, kawin dengan 3 tanggungan. Untuk lapisan tarifnya sendiri itu sampai dengan 41 lapis, dari tarif 0% sampai dengan 34%. Next. Oke, lalu ini ada subjek pemotongan, subjek penerima penghasilan, terus dasar pengenaan pajak dan tarif. Nah, untuk subjek pemotongan yang pertama ini ada pemberi kerja dan instansi pemerintah. Lalu ini ada pembayaran uang pensiun berkala, DAPEN, BPJS, TASPEN. Ini juga subjek ada pemerintah juga. Jadi untuk pemberi kerja itu sendiri, subjek penerimanya itu ada pegawai tetap, termasuk anggota Dewan Komisaris yang menerima penghasilan secara teratur. Jadi memang ada sedikit perubahan pada pengenaan PPh 21, di mana yang sebelumnya komisaris atau dewan komisaris atau dewan pengawas ini awalnya diperhitungkan kepada
pada SPT PPh satu itu ada pada bagian bawah di bukan pegawai. Kalau tidak salah bagian komisaris yang menerima penghasilan. Nah, itu akan dihitungkan menggunakan tarif pasal 17. Tapi setelah adanya peraturan terbaru di PP 58 ini berubah. Dewan Komisaris ini masuk menjadi komponen perhitungan sama seperti pegawai tetap, di mana penghasilan bruto dalam 1 bulan akan dikenakan tarif efektif bulanan dan akan disesuaikan dengan kategori TER A, B, atau C masing-masing. Lalu untuk yang kedua itu adalah penghasilan kena pajak dalam 1 tahun pajak. Jadi perhitungan untuk subjek penerima seperti pegawai tetap, penerima pensiun berkala, PNS itu akan ada dikenakan 2 lapis tarif. Yang pertama itu penghasilan tarif efektif bulanan. Lalu pada perhitungan tahunan itu akan tetap dikenakan sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang eh, PPh seperti itu. Lalu untuk penghitungan setiap masa selain masa pajak terakhir itu menggunakan TER. Lalu yang kedua notes-nya itu untuk menghitung PPh pasal 21 terutang 1 tahun. PPh pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir adalah selisih antara PPh terutang 1 tahun dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya. Jadi PPh 21 kurang bayarnya itu adalah PPh 21 yang dihitung selama 1 tahun di akhir tahun, lalu akan dikurangkan dengan PPh 21 yang telah dipotong di masa Januari sampai dengan November, seperti itu. Lalu yang kedua ada pemberi kerja, subjek pemotongnya ada pemberi kerja, instansi pemerintah. Ini yang ada anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur. Ini juga dikenakan dari penghasilan brutonya akan dikenakan tarif efektif bulanan kategori ABC untuk penghitungan setiap masa pajak Januari sampai dengan Desember seperti itu. Lalu selanjutnya ada pemberi kerja atau instansi pemerintah. Pemberi kerja instansi pemerintah ini untuk subjek penerimanya adalah pegawai tidak tetap, di mana yang pertama itu dasar pengenaan pajaknya ada penghasilan bruto sehari atau rata-rata penghasilan bruto sehari. Nah, nanti ini akan dikenakan tarif efektif harian dengan notes atau catatan itu penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan dan ini harus dibayarkan harian dan jumlahnya sesuai tadi kurang dari 450.000 atau mungkin lebih dari 450.000 sampai dengan 2.500.000. Apabila penghasilannya lebih dari 2.500.000 maka akan dikenakan tarif TER seperti itu, TER bulanan. Lalu pegawai tidak tetap yang dimana perhitungannya adalah penghasilan bruto yang dibayarkan dikali 50% lalu dikalikan tarif undang-undang PPh. Ini adalah untuk penghasilan yang tidak dibayarkan bulanan, mungkin seperti pekerja bebas atau lawyer dan lainnya, ini penghasilannya akan dikenakan tarif seperti ini. Lalu untuk penghasilan bruto sehari lebih dari 2,5 maka akan dikenakan tarif pasal 17. Lalu penghasilan bruto bulanan akan dikenakan tarif efektif bulanan seperti sama halnya dengan pegawai untuk penghasilan yang dibayarkan setiap bulan. Seperti itu. Next. Lalu ada masih terkait subjek pemotongan, penerima dan pengenaan pajak dan tarifnya. Untuk subjek pemotongan ini, selanjutnya ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas serta badan, instansi. Subjek penerima itu bukan pegawai, akan dikenakan penghasilan bruto dikali 50%. Dan untuk selanjutnya subjek penerimanya itu ada peserta kegiatan, lalu ada peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tim bonus, dan imbalan itu akan dikenakan tarif pasal 17, tapi untuk peserta kegiatan itu tidak dikalikan 50%, tapi dari penghasilan bruto langsung dikalikan 17%. Begitu juga dengan peserta program pensiun dan mantan pegawai, seperti itu. Next slide. Baik, ini nantinya terkait tarif TER dan perhitungan PPh 21, saya akan lebih fokus di perhitungan PPh 21 pegawai, di mana
pada akhir tahun harus memperhitungkan PPh 21 rampung dalam 1 tahun. Jadi semua penghasilan akan dijumlahkan dalam 1 tahun dan akan dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, ini ada perbedaan atau perubahan dari tarif atau ketentuan sebelumnya, tarif pegawai tetap, di mana setiap masa kecuali masa pajak atau setiap bulan Januari sampai dengan November, biasanya itu perusahaan akan memperhitungkan penghasilan bruto sebulan dikurangkan dengan biaya jabatan, lalu dikurangkan iuran pensiun, disetahunkan dulu atau disetahunkan, biasanya dikali 12, baru dikurangkan PTKP, lalu dikalikan tarif pasal 17 baru dibagi 12 bulan seperti itu. Nah, untuk masa pajak terakhirnya sebelumnya itu seperti yang pajak vendor sudah tahu, PPh pasal 21 setahun itu perhitungannya adalah PPh bruto selama 1 tahun dikurangkan dengan biaya jabatan atau pensiun dikurangkan dengan PTKP baru dikali pasal 17. Setelah ketahuan berapa PPh pasal 21 masa pajak terakhir, PPh pasal 21 setahun itu baru dikurangkan dengan yang sudah dipotong. Nah, setelah itu baru akan ketahuan kurang atau lebih bayar untuk masing-masing penerima penghasilan. Seperti itu. Nah, setelah adanya untuk yang saya tadi explain atau jelaskan, itu terkait peraturan sebelumnya. Nah, setelah adanya PMK 168 tahun 2023, ini ada sedikit perubahan di setiap masa pajak dari Januari sampai dengan Desember kecuali masa pajak terakhir. Jadi masa pajak terakhir atau perhitungan PPh 21 rampung itu tetap sama, skema perhitungannya mirip. Uh, untuk PPh 21 setiap bulannya itu akan dikenakan tarif TER per bulan, di mana ini akan ada kategori TER A, B, dan C, dan ini akan dikenakan sesuai dengan masing-masing penghasilan bruto tanpa mengurangkan iuran pensiun setiap bulan. Nah, ini yang perlu di notes untuk teman-teman juga. Biasanya setiap bulan untuk perhitungan sebelumnya pasti kita melakukan rekapitulasi terkait iuran pensiun atau mungkin pengurang lainnya yang memang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, pada saat perhitungan tarif TER, pada saat perhitungan dan pelaporan, teman-teman tidak perlu mengurangkan iuran pensiun. Nah, biasanya ini suka skip nih nantinya di perhitungan tahunan, iuran pensiun malah tidak dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Padahal kan lumayan sekali nih adanya pengurang penghasilan seperti itu. Nanti jadi jangan lupa untuk iuran pensiun juga harus eh, pensiun dan iuran pensiun itu harus direkap dan dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Lalu setelah itu kita masuk ke masa pajak terakhir pasca TER. Ini mirip perhitungannya itu ada PPh bruto setahun dikurangkan dengan biaya jabatan atau pensiun, terus iuran pensiun juga yang sebelumnya belum direkap nanti bisa direkap, ibaratnya bisa nyicil-nyicil dari sekarang karena memang sudah mendekati waktu perhitungan PPh pasal 21 di Desember. Jadi nanti bisa dikurangkan dari penghasilan brutonya, lalu ada pengurang berupa zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Jadi zakat setelah TER ini dan apa setelah adanya PMK 168, zakat dan sumbangan ini juga dapat dikurangkan, tapi zakat dan sumbangan yang terkait keagamaan yang memang wajib untuk dibayarkan ini dapat dikurangkan, lalu baru dikurangkan dengan PTKP dan dikalikan tarif pasal 17. Setelah ketemu berapa PPh pasal 21 dalam 1 tahun, maka wajib pajak atau perusahaan harus memperhitungkan kembali berapa besaran PPh 21 yang telah dihitung dalam 1 tahun, lalu dikurangkan dengan PPh pasal 21 yang telah dihitung dari Januari sampai dengan November dengan menggunakan tarif TER. Nah, nanti akan ketahuan PPh pasal 21 kurang atau lebih bayar bagi masing-masing karyawan. Apabila adanya lebih bayar, maka perusahaan wajib melakukan pembayaran atau pengembalian uang atau pengembalian pajak yang telah dipotong apabila perusahaan memotong pajak masing-masing karyawan. Tapi apabila ditanggung, maka itu menjadi deposit atau mungkin bisa dikompensasi ke bulan berikutnya, sama-sama bisa dikompensasi, tapi apabila
eh, skema skema pengenaan pajaknya itu dipotong, maka perusahaan wajib membayarkan kepada karyawan atas kelebihan pemotongan tersebut. Seperti itu. Next slide. Baik, ini skema perubahan di perhitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap yang tadi saya sudah jelaskan, kurang dari 450.000 per hari 0% atau tidak ada pemotongan, 450.000 per hari sampai dengan 4 juta 500 ini tarif sebelumnya, sorry teman-teman. Tarif sebelumnya itu adalah 5% dikali PPh bruto dikurangkan dengan PTKP-nya sebesar 450.000, lalu baru dikalikan tarif 5%, lebih dari 4.500.000 per bulan sampai dengan 10.200.000 per bulan. Ini akan dikerahkan 5% dikurangi dengan dikurangkan dengan PTKP sehari, baru dikalikan dengan tarif sebesar 5%. Lebih dari 10.200.000 per bulan, maka akan dikalikan tarif pasal 17, di mana brutonya disetahunkan dan dikurangkan PTKP terlebih dahulu, baru dikenakan tarif pasal 17. Lalu ada yang dibayarkan bulanan, ini PPh bruto dikurangkan dengan PTKP, baru dikalikan tarif pasal 17. Nah, untuk perhitungan pegawai tidak tetap setelah PMK 168 tahun 2023, ini bisa teman-teman apa bahwa terkait penghasilannya sendiri, plafonnya ini berubah dari 450.000 per hari menjadi 0%. Lalu ada 450.000 per hari sampai dengan 2,5 juta per hari, itu akan dikenakan 0,5% dari penghasilannya. Lebih dari 2,5 juta per hari ini akan dikenakan tarif pasal 17 dengan mengkalikan 50% dari penghasilan bruto. Lalu dibayarkan bulanan, ini akan mengikuti sesuai dengan perhitungan pegawai, di mana akan dikalikan penghasilan bruto akan dikalikan dengan tarif efektif bulanan. Seperti itu. Next. Lalu ada tidak berkesinambungan yang sebelumnya ini dikalikan pasal 17 dari PPh penghasilan bruto dikali 50%, baru dikalikan dengan pasal 17. Lalu ada berkesinambungan memiliki NPWP hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21 dan tidak memperoleh penghasilan lainnya. Ini akan dikenakan PPh brutonya akan dikalikan 50% dikurangkan PTKP, tapi ini perhitungannya kumulatif. Nah, teman-teman yang memang sebelumnya sudah menghandle atau mengerjakan terkait perhitungan PPh 21 berkesinambungan, ini pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan kumulatif, di mana saya tidak akan menjelaskan secara detail terkait perhitungan bukan pegawai. Nanti next-nya ini juga berkesinambungan tidak memiliki NPWP juga sama. Bruto dikalikan 50%, tapi ini juga perhitungannya kumulatif. Tapi setelah adanya PMK 168 tahun 2023, tarifnya berubah, skema perhitungannya berubah langsung, dikalikan seperti tidak berkesinambungan. Dari penghasilan bruto dikalikan 50%, baru dikalikan dengan tarif pasal 17. Seperti itu. Next. Nantinya saya akan mencontohkan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap, di mana klasifikasinya sendiri ini pegawai tetap, ada pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak, ada pegawai tetap yang kewajiban pajak subjeknya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah awal tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan. Pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjek saat berhenti bekerja pada tahun berjalan. Pegawai tetap yang berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektif. Lalu ada pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diterima atau diperoleh dalam mata uang asing. Pegawai tetap yang menerima dan memperoleh penghasilan yang seluruhnya atau sebagian pajak penghasilan pasal 21 terutang ditanggung oleh pemberi kerja. Pegawai tetap yang menerima atau memperoleh tunjangan pajak penghasilan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diperoleh atau eh,
diterima atau diperoleh oleh pegawai. Nah, untuk saya sendiri nanti akan lebih menjelaskan ke inti atau lebih ke salah satunya, yaitu yang intinya itu di perhitungan pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Apabila ada pegawai yang memang pada proses dalam 1 tahun ini berpindah, maka tinggal disesuaikan saja, nanti tinggal dimintakan bukti potong ke perusahaan yang sebelumnya, dan perusahaan yang harus perusahaan yang tempat karyawan itu bekerja, di mana memiliki kewajiban untuk memperhitungkan PPh satu rampung atas karyawan tersebut. Nanti atas bukti potongnya akan dapat dikreditkan atau dikurangkan, penghasilannya juga akan dikolek. Nah, untuk saya sendiri akan menjelaskan di poin yang pertama tadi. Next slide. Nanti contoh perhitungannya juga ini terkait anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawasan yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur. Ini ada kategori pegawai tidak tetap. eh, tapi nanti untuk pegawai tidak tetap tadi saya sudah contohkan terkait skema perhitungannya seperti apa. Bukan pegawai juga tadi sudah saya hitungkan, peserta kegiatan, mantan pegawai yang peserta kegiatan dan mantan pegawai ini langsung dikalikan tarif pasal 17 ya teman-teman. Jadi tidak ada pengalian 50%, ada WPLN, peserta program pensiun, dan ini sudah saya jelaskan di perhitungan eh, contoh tarif dan perhitungan sebelumnya. Next. Baik, hmm. sebelum melakukan perhitungan PPh satu rampung, ini kami telah ini di sini ada sampling atau contoh simulasi persandingan penghitungan beban pajak sesuai dengan PP 58 tahun 2003 dengan ketentuan sebelumnya, di mana saya contohkan penghasilan 5.250.000, tarif efektif bulanannya atau PPh pasal 21 ter ini masih 0%. Januari sampai dengan November ini eh, Rp0, tidak ada pemotongan pajak. Baru ada perhitungan PPh 21-nya adalah pada saat perhitungan dalam 1 tahun, di mana ini akan dipotong pada bulan Desember sebesar 7.500. Sementara di ketentuan sebelumnya, untuk ketentuan sebelumnya ini dia ada pemotongan setiap bulannya dari Januari sampai dengan November sebesar 625. Lalu pada perhitungan 1 tahun ternyata total yang harus dibayar itu adalah 7.500, dan pemotongan setiap bulan itu sudah tepat 625. Jadi pada saat sisa masa pajak hanya dipotong 625 saja, seperti itu. Jadi uh, pada perhitungan TER dan ketentuan sebelumnya, Januari sampai dengan November itu terdapat selisih sebesar 625, Januari sampai dengan November, di mana tarif TER tidak ada pemotongan sama sekali. Lalu di Desember TER langsung mengenakan sebesar 7.500, tapi yang di mana ini menjadikan selisih karena di peraturan sebelumnya telah dilakukan pemotongan sebesar 625 kali 11 kali di Januari sampai dengan November. Nah, mungkin selisih-selisih itu akan semakin meningkat ketika penghasilan bruto itu juga meningkat, dan tarif ter bulanannya itu juga mulai ke kategori-kategori yang memang presentasinya lebih tinggi. Ini juga selisihnya akan lumayan. Saya contohkan di angka yang 9 juta, di mana tarif efektif bulanannya itu ada 1,7. Januari sampai dengan November itu ada pemotongan sebesar 157.500 setiap bulan. Lalu eh, setelah dihitung kembali dalam 1 tahun, ternyata pemotongan pajak yang harus dilakukan adalah 2.145.000, di mana kurang bayar pada bulan Desember itu hanya 412.500. Setelah itu pada perhitungan PPh pasal 21 sebelumnya, pemotongan dilakukan sebesar 178.750 setiap bulannya dari Januari sampai dengan November, dan ini memang tepat di bulan Desember juga akan dikenakan sebesar 178.750 seperti itu.
Nantinya perbedaan atau mungkin manfaat dari TER itu sendiri itu lebih akan bermanfaat ketika adanya penghasilan yang memang fluktuatif atau kayak seperti adanya penghasilan bonus gitu. Di mana sebelumnya penghasilan bonus itu akan dikenakan eh, setelah di perhitungan sebelumnya setelah disetahunkan baru nanti akan ditambahkan dengan bonus di mana itu akan memunculkan tarif yang lumayan tinggi. Nah, untuk tarif TER sendiri ini ketika adanya penghasilan yang fluktuatif ini akan cukup apa ya? Lebih menggunakan tarif TER ini lebih lebih adanya perbedaan pemotongan tarifnya itu sendiri karena memang PPh-nya nanti akan berbeda antara tarif TER dengan penghasilan yang fluktuatif dengan perhitungan sebelumnya yang menggunakan tarif langsung tarif pasal 17 dan dikenakan setelah penghasilan bruto disetahunkan dan ditambah dengan eh, penghasilan tidak teratur seperti itu. Untuk dengan penerapan PP 58 ini tidak menimbulkan perbedaan beban pajak dalam 1 tahun untuk seluruh tingkat penghasilan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Jadi memang dengan adanya tarif TER ini sebenarnya sama saja baik di perhitungan sebelumnya dalam 1 tahun dengan perhitungan pasca TER. Dalam 1 tahun itu sama saja karena pada intinya pada Desember atau akhir tahun eh, wajib pajak atau misalkan perusahaan itu harus memperhitungkan sesuai dengan ketentuan tetap menggunakan pasal 17 gitu. Jadi tetap menggunakan ketentuan sebelumnya yang sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan pemotongan pajak PPh pasal 21. Nah, perbedaan itu terjadi hanya pada pengenaan tarif setiap bulannya di mana yang sebelumnya itu menggunakan lapisan tarif 5%, 15%, 25%, 30%. Nah, ini setelah adanya tarif efektif rata-rata, tarifnya akan disesuaikan dengan masing-masing penghasilan dengan kompleksitas tarif yang memang lumayan banyak ya, bahkan sampai ada 44 tarif seperti itu. Next slide. Oke, baik. Ini langsung ke contoh penerapan perhitungannya. Eh, Contohnya adalah Tuan R. Ini bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebesar 10 juta, serta membayarkan iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Dan Tuan R telah menikah dan tidak memiliki tanggungan atau PTKP-nya bisa kita sebut sebagai K0. Baik. Untuk sebelumnya, pastinya perusahaan telah memperhitungkan penghasilan Tuan R ini menggunakan tarif efektif, di mana Januari dan November ini, perhitungan bulanan dengan tarif efektif Januari sampai dengan November itu 2% dikalikan 10 juta, sama dengan 200.000 per bulan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwasanya eh, perusahaan tidak memperhitungkan atau tidak mengurangkan iuran pensiun setiap bulannya. Jadi nanti jangan sampai kelewat dan ini harus di notes dan direkap dan harus dikurangkan dari penghasilan penghasilan bruto nanti pada saat perhitungan tahunan. Ini dari Januari sampai dengan November dikalikan 2% dari gaji yang diterima oleh Tuan R. Untuk pajak tarif efektif rata-ratanya sendiri itu adalah 200.000 per bulan dikalikan 11 ini jadi 2.200.000 ya. Baik. Setelah tarif ternya sudah ketahuan selama 12 bulan itu 2.200.000. Lalu nanti setelah perusahaan memperhitungkan tarif ter Januari sampai dengan November pada bulan Desember, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan kembali menggunakan tarif pasal 17 sesuai dengan perhitungan sebelumnya, sebelum tahun 2024. Perhitungan PPh 21 rampung baik 2024 ataupun sebelumnya itu tetap sama di mana gaji selama 1 tahun akan dikolek, tapi akan adanya bedanya akan ada pengurang gitu. Yang sebelumnya di perhitungan Januari sampai dengan November itu tidak ada pengurang. Pada saat perhitungan PPh 21 rampung maka akan dikenakan
atau akan dikurangkan seperti biaya jabatan dan iuran pensiun seperti itu. Nah, dari contoh soal di atas tadi bisa kita detailkan gajinya itu sebesar 10 juta, lalu akan ada pengurang berupa biaya jabatan sebesar 5% kali 10 juta. Ini nanti maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta dalam 1 tahun. Lalu ada iuran pensiun sebesar 100.000. Setelah itu gaji akan dikurangkan dengan pengurang berupa biaya jabatan dan iuran pensiun sehingga penghasilan neto dalam 1 bulan itu sebesar 9.400.000. Setelah mengetahui penghasilan neto selama 1 bulan, penghasilan akan dikalikan 12 atau 12 masa kerja akan menjadi sebesar 112.800.000. Lalu tadi sebelumnya sudah di notes bahwasannya Tuan R ini sudah menikah dan belum memiliki tanggungan, sehingga PTKP-nya adalah K0 dengan eh, penghasilan tidak kena pajaknya itu sebesar 58.500.000, sehingga kita dapat mengetahui besaran penghasilan kena pajak dalam 1 tahun dari penghasilan neto 1 tahun dikurangkan dengan PTKP setahun, maka PKP setahunnya adalah sebesar 54.300.000. Setelah mengetahui besaran PKP dalam setahun, maka perusahaan langsung dapat mengenakan tarif pasal 17, di mana kebetulan ini masih di platform yang pertama, 5% sampai 0 sampai dengan 60 juta. Jadi total penghasilan kena pajak ini dikenakan hanya 5% saja karena ini sesuai dengan pasal 17 yang terbaru Undang-Undang HPP. Platformnya itu naik bukan 50 juta lagi, tapi tarif 5% itu adalah 0 sampai 60 juta. Maka 5% dikali 54.300.000 menghasilkan PPh pasal 21 per tahunnya dalam 1 tahun sebesar 2.715. Nah, apabila dihitung per bulan, ini akan timbul PPh pasal 21 sebesar 226.250. Setelah perusahaan mengetahui berapa besaran PPh yang harus dibayarkan, lalu perusahaan harus memperhitungkan berapa penghasilan yang telah dipotong dan berapa seharusnya yang dibayarkan. Nah, untuk Tuan R sendiri, selama 1 tahun, setelah menggunakan pasal 17, itu pajak PPh 21 terutangnya itu sebesar 2.715. Lalu eh, eh, untuk tarif efektif rata-ratanya per bulan itu adalah sebesar 200.000 Januari sampai dengan November, maka PPh pasal 21 selama 11 bulan itu kurang lebih 2.200.000, sehingga pada bulan Desember masih terdapat kurang bayar sebesar 515.000. 515.000 ini adalah dari PPh pasal 21 setahun yang menggunakan perhitungan PPh 21 rampung pasal 17 yang tadi 2.715 dikurangkan dengan tarif TER selama Januari sampai dengan November, di mana didapatkan 2.200.000. 2.715 dikurangkan dengan 2.200.000 menghasilkan kurang bayar sebesar 515.000. Tarif efektif 2% dari tabel A baris 9. Seperti itu. Cara perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif lebih sederhana dan beban pajak untuk setahun tidak berbeda dibandingkan ketentuan sebelumnya. Betul. Dengan adanya tarif TER, perusahaan tidak perlu memperhitungkan harus disetahunkan, harus adanya penambahan pada penghasilan yang tidak teratur. Jadi kita bruto langsung dihitungkan berapa penghasilan sebulan yang diterima oleh karyawan, langsung dikenakan tarif TER. Jadi memang lebih simpel dan tidak perlunya mengkolek data pengurang penghasilan setiap bulannya, tapi memang tetap harus dihitung atau direkap untuk perhitungan pada dalam 1 tahun seperti itu. Sampai di sini mungkin teman-teman sudah sedikit tercerahkan cara perhitungannya. Saya harap saya sendiri berharap teman-teman bisa memahami terkait perhitungan ini, di mana perhitungan ini nantinya akan
pajak Kinders terapkan pada perhitungan PPh 21 rampung pada bulan Desember ini ya, Desember Januari ini mungkin teman-teman udah mulai memperhitungkan PPh 21 rampung. Eh, THR seperti apa? Jadi apabila adanya THR pada eh, kebetulan ada yang bertanya ya di kolom chat. Oke, baik saya jawab. THR apabila ada THR, misalkan THR itu ada di bulan Januari yang tadinya penghasilan 10 juta, terus karyawan menerima tambahan THR sebesar 10 juta lagi, berarti total penghasilan bruto itu adalah sebesar 20 juta. Nah, nanti ini akan dikenakan tarif TER yang berbeda. Eh, Berarti nanti bisa lihat tabelnya, teman-teman. Bisa lihat tabel terkait tarif TER. Mungkin Mas boleh digeser kalau 20 juta di TER A berapa ya? Digeser ke ya sebelumnya stop op sorry next. K0 ya. K0 dengan oke baik. Untuk penghasilan bruto sebesar 20 juta itu ada di range 9%, di mana tarif lapis ke-19 itu ada 19.750 sampai dengan 24.150. Jadi dengan penghasilan bruto sebesar 20 juta akan dikenakan 9% seperti itu. Jadi nanti akan adanya perbedaan PPh 21 dipotong pada saat adanya THR atau bonus seperti itu. Next slide yang tadi Mas. Oke, baik. Jadi tadi apabila saya sebutkan bahwasannya Januari sampai dengan November itu 2% dikali 10 juta, maka di bulan Januari ketika adanya THR berarti tidak 2% tapi 9% seperti itu. 9% kali 10 juta, lalu nanti akan ada tarif 2% kali 10 juta dari bulan Februari sampai dengan November. Setelah itu, setelah ketahuan berapa pajak di Januari, dan Februari sampai dengan November nantinya akan tetap mengurangi PPh pasal 21 dalam 1 tahun seperti itu. Jadi nanti PPh setahun ini saya contohkan 2.715 nanti akan dikurangkan dengan tarif efektif selama Januari sampai dengan November, di mana tadi ada sedikit perbedaan, yang Januari itu ada 9%, nanti tinggal ditotal dan dikurangkan. Nah, nanti posisi Desember itu sendiri akan jadi kurang atau lebih bayar tergantung dengan apa perhitungan sebelumnya ya teman-teman, seperti itu. Jadi nanti tinggal dikurangkan saja. Oke, next slide. Baik, next, contoh penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Tuan A bekerja pada PT Z, Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan, K0, terdapat premi JKK dan JKM per bulan yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,5 dan 0,3 dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar 200.000 per bulan, sedangkan iuran pensiun dibayarkan sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar 100.000 per bulan. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah selama tahun 2024. Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah sudah pasti pajak Kinders akan menghitung setiap masa pajaknya dengan komponen masing-masing, lalu nanti akan memperhitungkan masa pajak terakhir. Jadi untuk yang pertama pasti akan memperhitungkan dari bulan Januari sampai dengan November dengan komponen seperti ini. Untuk Januari sendiri sampai dengan November komponennya ada gaji, lalu ada tunjangan dengan nominal yang sama, akan ada perbedaan di bulan Juli
Mei dan Februari, di mana Februari itu ada lembur, Mei juga lembur, dan Juli itu adanya bonus. Lalu untuk preminya sendiri, JKK dan JKM tadi sudah dijelaskan 0,5 dan 0,3 dengan total premi itu 80.000 setiap bulannya, di mana yang tadi saya sebutkan bahwa setiap bulannya itu eh, akan memperhitungkan semua penghasilan, tapi untuk pengurangnya hanya diperhitungkan pada saat akhir tahun atau masa pajak terakhir gitu. Jadi perhitungan Januari sampai dengan November tidak memperhitungkan iuran pensiun. Pada bulan Januari, tarif efektif per bulan, pada bulan Januari penghasilan brutonya itu sebesar 30.080.000. Januari, Maret, April itu sama ya teman-teman. Juni juga menggunakan tarif efektif bulanan dengan kategori yang sama, yaitu 11 yaitu sebesar 13%. Lalu ada perbedaan tarif di bulan Februari, Mei, Juli, ya, dan Juli, di mana perbedaan tarif efektif ini karena adanya penghasilan yang tidak apa ya, yang tidak rutin atau inkonsisten seperti itu. Ada lembur sebesar 5 juta di bulan Februari, lalu ada di bulan Mei dan bulan Juli. Sehingga akan ada perbedaan tarif di mana di bulan Februari itu tarifnya 14%, lalu tarif di Mei itu ada 14% juga, di Juli itu meningkat drastis tarifnya menjadi 18% seperti itu. Kenapa bisa adanya peningkatan ini? Karena memang penghasilannya juga meningkat hampir 70% ya karena adanya bonus ini, di mana tarif-tarif itu berlapis, berapa besaran penghasilan bruto maka ada plafon tersendiri setiap tarifnya, dan ini memang sudah sampai dengan tarif ke 18%. Untuk pemotongan PPh pasal 21-nya dapat pajakainners lihat bahwa di Januari itu pemotongan sebulannya itu 3.910.000. Lalu ada perubahan di bulan Februari di mana mendapatkan penghasilan yang tidak teratur sebesar 5 juta. Mei juga ada perubahan. Nah, ini akan ada pemotongan yang berbeda dari bulan-bulan yang memang adanya penghasilan rutin seperti itu. Setelah terkolek datanya dan terhitung dari bulan Januari sampai dengan November yang telah pajak Kinder laporkan setiap bulannya dan hitung store lapor, lalu pajakan perusahaan juga harus melakukan perhitungan masa pajak terakhir, di mana perusahaan harus memperhitungkan semua penghasilan dan pengurang juga seperti itu. Kita move ke masa pajak terakhir, penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024 itu akan berubah, di mana penghasilan bruto selama 1 tahun itu sebesar 450.960. Ini adalah hasil penjumlahan dari penghasilan bruto yang ada di tabel setiap masa pajak, di mana pada bulan Desember terdapat tunjangan hari raya sebesar 60 juta. Tapi pada bulan Desember ini tidak akan menggunakan tarif TER. Pada bulan Desember akan menggunakan tarif PPh pasal 17 dengan tarif 15, 15, 25 dan seterusnya. Nah, setelah mengetahui berapa penghasilan bruto yang telah dilaporkan selama 1 tahun dan diberikan pada bulan Desember, maka perusahaan harus menghitung biaya jabatan selama 1 tahun dengan maksimal sebesar 6 juta. Karena penghasilan brutonya sudah tinggi, ini sudah pasti bisa dipastikan bahwasanya biaya jabatan yang dapat dikurangkan sebesar 6 juta atau sudah maksimal. Lalu tadi di soal ada catatan bahwa iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh Tuan A melalui PTZ adalah sebesar 100.000, di mana iuran pensiun ini bisa dijadikan sebagai pengurang. 12 kali 100.000 menjadi total iuran pensiun selama 1 tahun adalah 1.200.000. Lalu terdapat zakat yang dibayarkan ke Badan Amil, ini disahkan oleh pemerintah, sebesar 200.000 per bulan, maka dalam 1 tahun adalah 2.400.000.
total pengurang selama 1 tahun ada biaya jabatan, iuran pensiun, dan zakat itu ada 9.600.000. Sehingga setelah kita eh, mendapatkan data penghasilan bruto dan pengurangnya, kita mendapatkan penghasilan neto selama 1 tahun dari penghasilan bruto dikurangi total pengurang menjadi 441 juta. Setelah itu, eh, perusahaan juga harus memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak selama 1 tahun, di mana tadi sudah di notes di soal bahwasannya Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan atau K0. Untuk wajib pajak sendiri 54 juta dengan tambahan menikah sebesar 4.500.000, maka total penghasilan tidak kena pajak adalah sebesar 58.500.000, sehingga didapatkan penghasilan kena pajak selama 1 tahun dari penghasilan neto setahun dikurangkan dengan PTKP setahun menjadi PKP setahun sebesar 382.860.000. Setelah mengetahui total penghasilan kena pajak dalam 1 tahun, maka langsung dapat kita kenakan tarif pasal 17, 5% dengan platform 60 juta, lalu ada 15% dengan platform 190 juta maksimal, lalu sisanya akan dikenakan tarif 25% karena ini memang penghasilan kena pajaknya masih di bawah 500 juta, jadi tinggal dikurangkan saja sisanya berapa dikenakan 25%. Setelah diketahui bahwa tarif 5% menghasilkan PPh pasal 21 sebesar 3 juta, tarif 15% itu 28.500.000, lalu sisa penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif 25% itu sebesar 33.215.000, sehingga total penghasilan pasal 21 selama 1 tahun yang telah dipotong sampai dengan, PPh pasal 21 dalam 1 tahun itu menjadi 64.715.000. Nah, setelah mengetahui PPh pasal 21 selama setahun, perusahaan harus mengurangkan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dari bulan Januari sampai dengan bulan November, di mana sesuai dengan yang sudah kita rekap, bahwa PPh pasal 21 yang telah dipotong dari Januari sampai dengan November ini sebesar 50.120.000 rupiah. Maka pajak penghasilan pada saat yang harus dipotong pada bulan Desember itu adalah pajak penghasilan selama 1 tahun 64 juta dikurangkan dengan pajak yang telah dipotong Januari sampai dengan November, maka eh, maka nilainya adalah sebesar 14.595.000. Nah, gimana sih kondisi kalau misalkan ternyata selama Januari sampai dengan November ternyata yang telah disetor atau dipotong itu 70 juta gitu. Karena memang adanya fluktuatif penghasilan. Baik, dari penghasilan pajak 21 juta, dari penghasilan pajak selama 1 tahun sebesar 64.715, nanti tinggal diselisihkan saja sebesar tadi misal 70 juta, berarti Januari sampai dengan November 70 juta, antara pajak yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar Januari sampai dengan November, maka ada selisih lebih bayar sebesar kurang lebih 6 juta. Nah, untuk 6 juta ini sendiri bisa dilakukan kompensasi atau mungkin 6 juta ini dapat mengurangi total total secara keseluruhan PPh pasal 21 yang harus dibayarkan oleh perusahaan gitu. Jadi berarti nanti pajaknya Tuan A sebesar 6 juta. Misalkan perusahaan awalnya harus membayar pajak PPh 21 masa pajak terakhir itu misalkan 70 juta. Tapi karena Tuan A ini terdapat lebih bayar, di mana lebih bayar ini dapat mengurangkan total pajak yang harus dibayarkan oleh PTZ. Maka yang dibayarkan oleh PTZ adalah 70 juta dikurangkan dengan lebih bayar hasil perhitungan dari Tuan A. Berarti nanti yang dibayarkan pada SPT PPh pasal 21 masa Desember itu hanya 64 juta saja. Dengan catatan lebih bayar ini
yang telah dipotong kepada Tuan A harus dikembalikan atau dibayarkan kepada Tuan A karena memang eh, kompensasi ini merupakan hak dari Tuan A yang di mana PT Z itu kelebihan memotong seperti itu. Apabila nantinya tidak ada pengembalian, mungkin bisa jadi untuk memotong pajak bulan berikutnya atau Januari tahun berikutnya seperti itu untuk pajaknya Tuan A seperti itu. Next, Mas. Oke, baik. Alhamdulillah untuk webinar kali ini sharing terkait perhitungan PPh pasal 21 pasca adanya TER memang cukup menarik dan kalau misalkan mungkin kalau dibahas semua itu waktunya cukup panjang. Jadi saya contohkan salah satu contoh-contoh soal yang memang cukup general. Jadi lebih mudah disampaikan dan teman-teman juga bisa lebih memahami dengan cepat seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ada quiz time dan saya kembalikan ke Mbak Weni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rizal atas pemaparannya. Materinya keren banget dan sangat insightful. Pastinya nih berkat materi dari Mas Rizal sampaikan tadi, Bapak dan Ibu juga kita semua jadi tahu ya bagaimana memahami perhitungan PPh 21 tahunan setelah penerapan TER. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita langsung saja masuk ke sesi kuis. Baik, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti kuis, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu terkait rules-nya ya. Jadi ketika saya menghitung mundur, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Lalu, kami nanti akan memilih peserta yang tercepat terlebih dahulu, yang mengaktifkan fitur raise hand-nya. Nah, nanti peserta tercepat tersebut akan kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang akan kami tampilkan nanti. Dan sebelumnya mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengaktifkan fitur Resena terlebih dahulu seperti dari sekarang gitu ya, maka akan kami diskualifikasi karena kan saya belum menghitung 3, 2, 1 gitu. Nah, untuk mempercepat waktu nih, untuk memulai kuis hari ini, saya akan hitung ya Bapak Ibu ya, saya akan hitung mundur sebelum untuk Bapak dan Ibu bisa resen. Oke, siap Bapak Ibu? 3, 2, 1. Silakan resen. Oke, untuk Ibu Adelia Maura, izin Ibu bisa on cam sebentar. Halo, Ibu Adelia Maura. Halo. Halo, Ibu Adelia Maura. Apakah bisa menjawab saya? Hai, hai, halo. Sepertinya Ibu Adelia Maura tidak ada jawaban ya, tidak ada respon sama sekali. Maka mohon maaf sekali untuk Ibu Adelia Maura akan kami diskualifikasi. Oke, turunkan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu, saya hitung kembali. Saya hitung kembali ya. Oke, turunkan raise hand-nya. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Silakan raise hand. Ibu atau Bapak Salomo Depi. Untuk Ibu atau Bapak Salomo Depi bisa on cam sebentar. Halo. Halo Bapak atau Ibu Salomo Depi. Bisa menjawab saya? Halo. Nggak ada suaranya ya? Halo. Ini apa nih? Diam. Halo. Halo Bapak atau Ibu Salomo Depi. Tidak ada suaranya Bapak atau Ibu? Halo, Halo. halo, Iya, halo Bapak halo. Salomo Depi ya? Ya, iya benar.
Oke, baik. Bapak Salomo Depi sudah siap untuk menjawab pertanyaan pada kuis hari ini? Siap, siap. Oke, siap Bapak. Untuk pertanyaannya adalah, dalam PMK 168 tahun 2023, TEL digunakan untuk menentukan A. Pajak penghasilan yang harus dibayar oleh individu. B. Pajak yang dikenakan atas barang-barang impor. C. Pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Dan D. Ketentuan pajak atas transaksi internasional. Yang A, Yang A. ya. Oke, jawabannya adalah benar sekali. A. Pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Terima individu. kasih. Baik, selamat untuk Bapak Salomo Depi berkesempatan memenangkan kuis pertama hari ini ya Pak ya, karena jawaban yang Bapak sudah jawab sudah tepat. Untuk mengklaim hadiah, silakan langsung menghubungi kami melalui DM serta follow Instagram Pajakin di @pajakin, lalu membuat instastory mengenai webinar pada hari ini. Dan tidak lupa untuk tag Pajakin, untuk tag Pajakin sendiri ya Pak ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Resennya diturunkan dulu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang kuis yang kedua. Oke, silakan Bapak Ibu. 3, 2, 1, resen. Sinta Aulia. Baik, Ibu Sinta Aulia. Baik, halo Ibu Sinta Aulia. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Ibu. Oke, baik. Bisa on-cam terlebih dahulu, Ibu? Halo, Ibu Sinta Aulia. Oke. Halo, Ibu Sinta Aulia. Suaranya di mute, Ibu. Oh, Oke, siap ya, Bu, untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Halo, iya, siap ya, Bu, untuk menjawab pertanyaan yang kedua? siap. Oke. Karyawan dengan status pajak TK 0 sama dengan 54 juta, TK 1 58 juta 500 ribu, dan K0 58 juta 500 ribu rupiah. Masuk ke dalam kategori TER yang mana? A. TER A, B. TER B, C. TER C, atau D. Semua jawaban benar. Yang B. Yang mana, Bu? Yang B. Yang B. Yakin ya, Bu ya? Halo? Halo? Oh, Yang mana, Bu, jawabannya? gimana suaranya? Halo, yang mana Ibu jawabannya? Halo? Halo Ibu? Yang A. Halo? Ya, yang A atau B, Ibu? Halo? Ibu bagaimana? Jawabannya A atau B? Yang A. Yang A. Benar ya, Bu ya? Kita kunci ya. Iya. Oke, jawabannya adalah iya, benar, TER A. Baik, selamat kepada Ibu berkesempatan memenangkan kuis kedua ini karena jawabannya Ibu sudah berikan tadi sudah tepat. Untuk mengklaim hadiah, silakan langsung menghubungi kami melalui DM serta follow Instagram Pajakin di @pajakin. Dan jangan lupa buat instastory mengenai webinar pada hari ini dan jangan lupa tag di akun Pajakin. Oke, untuk pertanyaan ketiga, Bapak dan Ibu resennya diturunkan terlebih dahulu. Oke, diturunkan dulu ya Pak, Bu. Oke, baik. Kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga ya. Kita hitung 3, 2, 1. Silakan untuk resennya.
Baik, Ibu Elsa Rosabella. Untuk Ibu Elsa Rosabella, apakah bisa on cam dan bisa menjawab saya? Halo? Halo? Ibu Elsa Rosabella, apakah bisa menjawab saya? Halo? Halo Ibu Elsa. Baik, apabila tidak ada suaranya, akan kami diskualifikasi ya. Kita ulang kembali. Silakan untuk turun dulu Ibu dan Bapak untuk resennya. Kita ulang kembali untuk resennya. Oke, siap. Tolong diturunkan Ibu untuk itunya, resennya. Oke. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Ya. Oke. Oke, untuk Bapak Lutfi Mulyawan. Baik, Bapak Lutfi Mulyawan, apakah bisa on cam dan menjawab saya? Bisa, Ibu. Oke, baik. Baik, Bapak Lutfi, apakah siap untuk menjawab soal ketiga pada kuis hari ini? Siap. Oke, untuk pertanyaannya adalah, setelah penerapan TER, seorang karyawan A memiliki penghasilan bruto sebesar 12 juta rupiah per bulannya dengan status pajak PK0. Jika TER untuk karyawan ini adalah 10%, maka berapakah PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja untuk bulan Desember atau akhir tahun? Notes-nya tidak terdapat biaya jabatan. A. PPh pasal 21 karyawan sebesar 7.500.000 dan LB sebesar 5.700.000. B. PPh pasal 21 karyawan 6.500.000 dan LB-nya sebesar 4.700.000 rupiah. C. PPh pasal 21 karyawan sebesar 9.500.000 dan LB-nya sebesar 6.700.000 dan D. PPh pasal 21 karyawan sebesar 5.500.000 dan LB sebesar 7.700.000. Baik, Bapak Lutfi, silakan menjawab. Halo, Bapak Lutfi. Eh, izin bahwa ini mungkin karena hitung-hitungan, jadi diberikan waktu sebentar. Oh iya ya, oke siap, Mas Rizal. Mic-nya, mic-nya kenapa, Bapak Lutfi? Halo, apakah bisa menjawab? Mic-nya kenapa? Halo, Bapak Lutfi, apakah bisa menjawab? Bisa nggak? Halo, halo Bapak Lutfi, bisa menjawab pertanyaan dari kami atau tidak? Halo? Hmm? Oh, sepertinya Bapak Lutfi keluar dari room Zoom ya. Jadi kita diskualifikasi untuk Bapak Lutfi. Baik, untuk selanjutnya sebentar ya Bapak Ibu di resennya diturunin dulu, kita ulang terlebih dahulu agar semuanya fair. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Silakan tunjuk tangan. Hmm? Oke, untuk Ibu Vela Karisma. Ibu Vela Karisma, apakah bisa mendengar suara saya? Halo? Halo, Ibu Vela Karisma Francisca, bisa mendengar suara saya?
Halo, tidak ada suaranya Ibu Vela. Halo, Halo, iya Ibu Vela bisa mendengar suara saya? ya, Oke, baik. Untuk kuis yang ini jawabannya apa Ibu? jawabannya A. Jawabannya apa Ibu? A. Oke, sudah yakin ya Bu ya? Ya, Oke, jawaban akan kami kunci dan jawaban yang benar adalah ya betul A dengan penjelasannya. Baik, selamat kepada Ibu Vela Harisma berkesempatan memenangkan kuis ketiga ini karena jawaban yang yang Ibu jawabkan sudah tepat. Dan untuk mengklaim ya, hadiah, silakan langsung menghubungi kami melalui DM serta follow Instagram Pajakin di @pajakin. Lalu membuat instastory mengenai webinar pada hari ini dan tidak lupa untuk tag Pajakinnya ya Bu ya. Oke, baik, baiklah. terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ibu Vela Harisma. Baik, sesi kuis telah berakhir, tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan sekali lagi kepada kepada ketiga ibu ini yang sebagai pemenang dari kuis kita tadi. Dan juga Bapak ya, yaitu ada Bapak Salomo Depi, ada Ibu Cynthia Aulia, dan juga Ibu Vela Harisma. Untuk mengklaim hadiah, silakan langsung menghubungi kami melalui DM serta follow Instagram Pajakin di @pajakin, lalu membuat instastory mengenai webinar pada pagi hari ini dan tidak lupa untuk tag ke pajakinnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Yang dimana untuk sesi ini akan dijawab langsung oleh tes konsultan kami, yaitu Mas Rizal. Nah, kalau kami lihat-lihat ternyata sudah banyak ya pertanyaan yang masuk kepada pajakin. Jadi, kami akan memilih dulu pertanyaan dari siapa yang akan dijawab. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita mendapatkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke pertanyaan yang tadi kita berikan ya linknya gitu untuk Bapak dan Ibu isi. Nah, untuk beberapa pertanyaan ini akan kami berikan gitu ya kepada Mas Rizal agar Mas Rizal jawab. Pertama, yaitu pertanyaan dari Ibu Yeti. Pertanyaan dari Ibu Yeti adalah bagaimana perhitungan PPh 21 tahunan untuk karyawan yang resign di pertengahan tahun. Silakan untuk Mas Rizal, waktu dan jaringan kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Yeti. Pertanyaan sendiri tadi, bagaimana perhitungan PPh 21 tahunan untuk karyawan resign di pertengahan tahun. Jadi, apabila adanya karyawan atau pegawai yang ternyata di pertengahan tahun atau mungkin tidak 1 tahun bekerja pada perusahaan, maka perhitungan PPh pasal 21-nya harus dihitungkan dari masa pajak awal hingga masa pajak terakhir karyawan tersebut bekerja dengan menjumlahkan penghasilan bruto yang diterima, lalu dari awal hingga akhir bekerja, kemudian dikurangkan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan pengurang lainnya. Setelah itu, penghasilan yang diterima dihitung dengan tarif pasal 17 atau tarif progresif atau perhitungan masa terakhir, dan apabila terdapat jumlah lebih pada pemotongan PPh 21, maka dapat dikembalikan perusahaan kepada karyawan apabila mekanisme PPh 21 ini dipotong gitu. Jadi perusahaan tetap wajib mengembalikan uang potongan pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan yang resign pada pertengahan tahun atau tidak dalam 1 tahun, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Mas Rizal untuk jawabannya untuk pertanyaan dari Ibu Yeti. Semoga Ibu Yeti mengerti dan jawabannya sudah tersampaikan ya Bu ya. Kemudian juga pertanyaan kedua dari Iwayan Argayasa, Bapak Iwayan Argayasa. Baik, untuk
pertanyaannya sendiri adalah dari Januari sampai dengan November atas pemotongan PPh yang diakumulasi di Desember, jika lebih bayar itu bagaimana cara penginputannya di bulan Desember? Sedangkan untuk bulan yang Desember itu masih menggunakan otomatis TER. Terima kasih. Baik, betul sekali, Mas Wayan ya. Kebetulan memang di aplikasi EbuPod itu sendiri memang belum kemungkinan memang belum update. Jadi untuk kami sendiri mungkin hanya memberikan gambaran seperti apa proses penginputannya terkait form 1721A1 tahunan. Jadi untuk penginputan pada masa Desember dapat diinput langsung pada menu 1721A1 tahunan. Kemudian memasukkan bruto terakhir saja dan langsung mengakumulasi perhitungan tahunan. Jika terdapat lebih bayar pada Januari sampai Desember 2024, maka dapat langsung dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dalam pelaporan. Namun, bagi pegawai yang terdapat lebih potong pada PPh pasal 21 atas TER, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan. Yang tadi saya juga jelaskan sebelumnya atas pertanyaannya Bu Yeti, apabila ada kelebihan pemotongan, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan dan nantinya atas kelebihan itu akan karena aplikasi EbuPod-nya itu sendiri memang belum update, mungkin gambaran kami juga masih sama dengan SPT aplikasi sebelumnya. Apabila adanya lebih bayar, maka itu akan terakumulasi menjadi satu pada SPT PPh pasal 21 dan nantinya akan dapat mengurangi pembayaran pajak pegawai yang lain seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizal untuk jawabannya untuk Bapak atau Mas Iwayan Argayasa. Semoga pertanyaannya bisa terjawab dengan baik ya Mas Iwayan. Kemudian juga untuk pertanyaan ketiga datang dari Bapak atau Mas Arif Andri. Untuk pertanyaan sendiri adalah pegawai yang mutasi antar cabang tetapi masih dalam satu perusahaan, perhitungan pajak masa terakhir di cabang asal dihitung pakai TER atau tarif pasal 17. Silakan Mas Rizal untuk menjawab pertanyaan dari Pak Arif. Baik, Pak Arif, untuk pertanyaan sendiri tadi pegawai mutasi antar cabang ya, tetap masih dalam satu perusahaan, perhitungan pajak masa terakhir di cabang asal dihitung pakai TER atau tarif pasal 17 ya. Untuk pertanyaannya memang cukup menarik dan mungkin pajak Kinders juga terdapat case semacam Pak Arif ini juga, di mana adanya mutasi antar cabang. Jadi ketika ada mutasi antar cabang, nanti dapat dilihat terlebih dahulu apakah cabang ini masih dalam PT yang sama. Apabila masih dalam PT yang sama, maka perhitungannya akan tetap menggunakan tarif TER. Apabila pada masa terakhir itu bukan masa Desember, jadi menggunakan tarif TER, baik itu di cabang manapun asalkan masih satu entitas yang sama. Nah, hal ini akan berbeda ketika cabang itu berbeda entitas atau berbeda NPWP atau berbeda nama PT, maka perhitungan pada cabang terakhir harus menggunakan perhitungan tarif pasal 17 seperti perhitungan karyawan resign seperti itu. Jadi kalau beda entitas, beda PT, maka perhitungannya akan berbeda. Tapi selagi masih cabang dalam satu PT yang sama, maka perhitungannya masih menggunakan tarif TER seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizal untuk jawabannya kepada Bapak Arif Andri ya. Semoga Bapak Arif Andri bisa terjawab pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Mas Rizal. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, yang terakhir ada pertanyaan keempat dari Ibu Rohmah Hidayah. Untuk pertanyaannya adalah, iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan apa saja yang menjadi penambah penghasilan bruto dalam perhitungan PPh 21 TER. Silakan Mas Rizal, waktu dan jaringan kami persilakan. Baik, Ibu atau Bapak Roma ya? Ibu Roma ya mungkin. Baik Ibu Roma, untuk komponen penambah penghasilan itu sendiri memang setiap perusahaan itu memang punya asuransi, bahkan asuransi atau mungkin biasanya sih normalnya memang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Untuk BPJS Kesehatan sendiri
itu akan menjadi penambah penghasilan bruto setiap bulannya dengan porsi 4% ditanggung perusahaan dan apabila 1%-nya jadi ketika perusahaan menanggung 4%, berarti 4% itu yang akan menjadi penambah penghasilan. Tapi ketika perusahaan menanggung full sebesar 5%, berarti 5% itu akan menjadi penambah penghasilan semua gitu. Jadi presentasinya tinggal dilihat kembali. BPJS Kesehatan itu ditanggung 4% atau full 5%. Apabila 5%, maka penambahnya itu 5%. Lalu untuk BPJS Ketenagakerjaan, itu biasanya ada JKK dan JKM, di mana JKK JKM ini tarifnya sesuai dengan resiko kerja, ada yang 0,3, ada yang 0,2, tapi nanti ada resiko kerja apabila resiko kerjanya semakin tinggi maka jaminannya ini juga akan lebih tinggi gitu. Selain adanya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, eh, ada asuransi yang memang dibayarkan perusahaan, misalkan asuransi kesehatan, itu juga bisa menambah penghasilan bruto dan akan dihitungkan setiap bulannya gitu. Jadi eh, pajak endorse juga harus bisa melihat mana-mana saja yang merupakan penambah penghasilan bagi karyawan. Jadi nantinya tidak akan terjadinya missing atau biaya yang seharusnya merupakan objek PPh tapi tidak dilakukan pemotongan gitu. Itu jadi akan terhindar dan mungkin akan terhindar adanya konfirmasi dari AR atau mungkin SP2DK loh ini kenapa gitu. Ini ada biaya ini loh, ada asuransi, tapi kenapa pemotongan PPh pasal 21-nya tidak sesuai gitu. Jadi ketika nanti Ibu Rohma sudah bisa mengklasifikasikan dan bisa memperhitungkan mana yang merupakan objek penghasilan bagi karyawan, maka seharusnya di kemudian hari tidak akan ada masalah konfirmasi dari AR ataupun dari KPP. Seperti itu, Ibu Rahma. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rizal untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Rohma. Semoga pertanyaan dari Ibu Rohma terjawab dengan bagus ya Bu ya. Ya, tadi sudah dijawab sama Mas Rizal dan semoga semuanya terjawab. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Rizal atas jawaban yang telah disampaikan untuk seluruh para pajakers yang tadi bertanya kepada Pajakin ya, ke Pajakin, yaitu Ibu Yeti, Ibu Iwayan Arga, Bapak Arif, dan Ibu Rohma. Semoga pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan dan dijawab sama Mas Rizal, semoga sudah terjawab semua dengan baik. Baik, kemudian selanjutnya mungkin di sini juga saya selaku Master of Ceremony ingin perkenalkan platform media sosial Pajakin kepada Bapak dan Ibu. Oke, untuk beberapa platform media sosial Pajakin, yaitu ada yang pertama ada Instagram, di mana Instagram di sini akan menampilkan konten-konten perpajakan terbaru serta informasi webinar edukasi perpajakan. Selain Instagram, kita juga ada media sosial lainnya Bapak dan Ibu. Tapi jangan lupa untuk melihat dan follow untuk Instagramnya ya Bapak Ibu ya, karena di situ yang paling terupdate untuk berita-berita dan juga konten-konten yang terbaru. Kemudian kedua ada YouTube Official Pajakin. Nah, ini dia untuk YouTube Official Pajakin. Di sini biasanya akan diupload video rekaman semua webinar kami. Jadi termasuk juga pada webinar hari ini nanti juga akan diupload. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengulang lagi videonya, silakan untuk visit ke Pajakin Official. Kemudian ada YouTube Lapak Pajak. Nah, dulu ini namanya adalah channel ini namanya Deskripsi. Namun sekarang sudah berubah menjadi Lapak Pajak. Di sini terdapat banyak podcast seputar perpajakan yang menarik. Jadi jangan lupa subscribe, comments, and like, serta jangan lupa nonton ya. Kemudian juga ada TikTok. TikTok ini berisikan video-video menarik. Ada video kehidupan sehari-hari dari Pajakin, kemudian juga ada video terupdate tentang perpajakan, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau melihat video update tentang perpajakan tapi tetap fun, bisa dilihat di TikTok.
Kemudian yang terakhir juga ada website atau blog artikel pajak yang berisikan berita pajak yang terbaru. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau update terus untuk berita perpajakannya, silakan untuk melihat website ataupun blog artikel pajak pajakin. Baik, Bapak dan Ibu, silakan follow semua platform media sosial Pajakin untuk mendapatkan update peraturan perpajakan yang terbaru dan info webinar yang selanjutnya. Kebetulan untuk Pajakin sendiri melakukan webinar itu sebulan 2 kali, jadi jangan sampai untuk ketinggalan berita-berita event-event yang ada di Pajakin. Oh iya, kami akan kembali kepada peserta webinar hari ini untuk mengisi link absensi ya, dan link evaluasi yang sudah dibantu share oleh tim Pajakin di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan e-certificate. Kemudian kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang belum bergabung pada grup WhatsApp webinar pada hari ini, silakan untuk bergabung karena nantinya e-certificate akan diberikan akan di-share di grup WhatsApp tersebut termasuk dengan materinya. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu dicek kembali untuk namanya. Kemudian kalau ingin memasukkan gelarnya, silakan dimasukkan gelarnya. Tapi jangan sampai ada kesalahan dalam penulisan, karena kita tidak akan menerima revisi. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara untuk sesi webinar pada hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan untuk waktu dan ketersediaannya karena telah mengikuti webinar Pajakin pada hari ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak pada CEO kami, CEO Pajakin, yaitu bersama dengan Mas Abdul Gofur, serta narasumber kami, yaitu juga Mas Rizal yang telah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna bagi kita semua ya, Bu, ya Bapak Ibu untuk hari ini. Amin. Nah, jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kami dari Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan juga akurat. Dan jangan lupa untuk tetap menggunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Saya Weni Asti Pratiwi, selaku Master of Ceremony pada hari ini, memohon maaf apabila terdapat salah kata dan juga hal-hal yang masih kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu. Sampai berjumpa kembali di webinar edukasi perpajakan selanjutnya. Saya memohon izin untuk menutup webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa di webinar pada Pajakin di selanjutnya.